Saat ini jamu produksi pabrik mendominasi pasar jamu di Indonesia. Lebih dari 300 perusahaan tergabung dalam Asosiasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional. Tahun 2019, Indonesia tercatat menempati urutan ke-19 sebagai negara pengekspor jamu. Sementara itu, jamu racikan kelas rakyat seperti ini makin sulit dijumpai, terutama di kota besar seperti Jakarta. Produsen jamu racikan lain yang masih ada terus mencari cara agar bertahan di antara dominasi jamu pabrik. Ini kan awalnya dari kakek nenek dulu di Solo, tahun 40-an di Solo dulu. Nah tahun 50-an mereka pindah Jakarta di tempat ini. Tapi namanya belum mencos, masih jamu bukti. Ya, karena di Solo sudah terbukti berkhasiat, terbukti manjur. Nah, terus tahun 50 di sini, di tempat ini kita mulai bikin warung. Rasa yang umum dari seduhan jamu adalah pahit, tapi kedai jamu ini memberi pilihan lain bagi pembelinya. Karena peminatnya makin tambah. Peminat jamu dulu kan orang tua yang minum jamu. Sekarang enggak, anak-anak muda pun minum jamu juga. Mulai sadar perlu minum jamu. Remaja-remaja pun minum jamu juga. Kayak kunyit asem, berak kencur, jahe, orang mulai tarik. Jadi sekarang kemarin kita bikin seduhan, ada seduhan pahit, seduhan manis, itu karena mereka suka minum jamu dan belum terbiasa dengan pahitnya. Kalau jamu yang dulu kan identik benar pahit, tapi kan kita bisa pakai madu, pakai jeruk, pakai garam sedikit untuk mengurangi rasa pahit dan baunya. Agar menarik, kedai jamu ini tampil seperti kafe. Kelebihan lain yang ditawarkan di sini adalah jamu dengan bahan alami tanpa bahan kimia. Jamu-jamu yang dicampur bahan kimia, itu yang merusak citra jamu dulu ya, yang merusak image jamu. Jadi jamu tuh nggak aman, karena jamu tuh harusnya sama kayak jamu-jaman mula-mula dulu. Alami, nggak ada bahan-bahan tambahannya, bahannya murni, seger, itu yang bikin dulunya, tapi sekarang udah dikacaukan sama yang mencampur bahan kimia. Kenapa kan jamu ini bikin kacau gitu. Soalnya kita kan ramuan harian. Nah, maksudnya mana yang habis kita buat, bukan yang produk besar untuk kayak pabrik kan. Jadi mana yang habis, karena kita produksi rumahan, home industry, jadi sedikit-sedikit mana yang habis kita bikin, mana yang sedikit habis bikin. Jamunya ada untuk pegel-pegel, stamina, sehat, sama untuk perawatan wanita dan untuk pengobatan kayak batuk, terus pilek, demam gitu aja. Kalau rempah-rempahnya apa aja? Rempahnya ya ada rimpang-rimpang kayak jahe, temulawak, kunyit, kapologo, kayu manis, cengkeh, rempah-rempah itu alami gitu semua. Ya, Ibu, udah. Ya, apalagi? Pilek, nggak ada batuk, pusing, flu. Berbeda dengan jamu produksi pabrik yang hanya mengandalkan informasi pada kemasannya, di warung jamu ini keluhan pembeli akan diperhatikan. Dan jamu yang disajikan akan disesuaikan dengan keluhan tersebut. Saya kan nggak menyentuh mereka, saya nggak memeriksa mereka, saya mendengar keluhan mereka. Itu harus perhatikan dari apa yang keluar dari mulutnya, kan itu kan keluhannya. Ada keluhan utama, ada keluhan tambahan. Keluhan utama misalnya sakit telan, sakit tenggorokan, keluhan utamanya. Ada keluhan tambahannya misalnya badannya agak pegel-pegel sama gatal-gatal, itu kan tambahannya. Itu harus saya perhatiin. Saya tidak periksa mereka, hanya dengar keluhannya aja. Dan itu sangat-sangat membantu dalam meracik jamu supaya lebih tepat sasarannya.
kedai jamu ini terdapat 64 jenis jamu yang dapat diracik dengan kombinasi sesuai kebutuhan. Harga jamu per gelas berkisar Rp25.000 hingga Rp35.000. Berbeda dengan jenis usaha lain, di masa pandemi sekarang ini omsetnya cenderung meningkat. Meningkat soalnya kan banyak orang mau untuk imun ya, jadi larinya ke jamu kan. Jadi justru banyak yang dicari terutama jahe sama empon-empon jahe merah. Pertama gini, arti jamu itu untuk menjaga kesehatan. Kan jamu simple, jagalah dirimu.